Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua selalu sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Bersama saya Ibu Siti Ida Farida. Nah, baiklah kita mulai dari sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Ya. Nah, sisi-sisi pada segitiga siku-siku itu ada yang dinamakan sisi miring, ada yang dinamakan sisi depan, dan ada yang dinamakan sisi samping. Ya. Nah, yang bagaimanakah sisi miring, sisi depan, dan sisi samping? Nah, kalau sisi miring itu adalah sisi di hadapan sudut siku-siku. Ya. Sedangkan pada sisi depan dan sisi samping itu dilihat dari sudut yang akan diamati. Nah, sekarang kita lihat segitiga siku-siku dari segitiga ABC. Nah, kalian perhatikan segitiga ABC yang siku-siku di C. Nah, yang namanya sisi miring itu adalah sisi di hadapan sudut siku-siku. Nah, kalau di sini berarti di hadapan sudut C, yaitu sisi C atau sisi AB. Sedangkan sisi depannya, nah di sini kita perhatikan sudut A dulu ya. Dari sudut A, berarti sisi depan dari sudut A itu adalah sisi BC atau sisi A. Sedangkan sisi samping dari sudut A itu adalah sisi AC atau sisi B. Sekarang kalau kita melihat dari sudut B, ya. Nah, mana yang merupakan sisi depannya? Sisi depan dari sudut B, yang ini kita lihat dulu. Sudut B, sisi depannya adalah yang ini, berarti garis AC ya, sisi AC atau sisi B. Sedangkan sisi samping dari sudut B itu adalah sisi BC atau sisi A. Nah, sekarang kita lanjut ke perbandingan trigonometrinya. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku itu ada sinus, ada kosinus, ada tangan. Nah, yang bagaimana sinus, kosinus, dan kotangan itu kita lihat definisi berikut ini. Ya. Perhatikan segitiga ABC yang siku-siku di C ini, kita akan menentukan definisi sinus A. Sin A itu sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi miring. Kalau di sini pada segitiga ABC ini, sin A itu adalah sisi depan dari sudut A, yaitu tadi A. Sedangkan sisi miringnya adalah C, jadi sin A itu sama dengan A per C. Nah, sekarang kosinus A. Kosinus A itu adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Lihat sudut A, kosinus A. Sisi di samping sudut A, tadi sudah tahu itu B. Sedangkan sisi miringnya adalah C. Jadi kosinus A itu adalah B per C. Kemudian tangen A. Tangen A itu adalah sisi di hadapan sudut A dibagi dengan sisi samping sudut A. Nah, kalau di sini sisi di depan sudut A adalah A dan sisi di samping sudut A itu adalah B. Agar mudah diingat, di sini disingkat menjadi sin A itu adalah demi, cos A itu adalah sami, dan tangen A itu adalah desa, ya, depan samping. Ini untuk supaya memudahkan mengingat dari perbandingan trigonometri ini. Di samping sinus, kosinus, dan tangen dikenal pula perbandingan trigonometri yang lainnya, yaitu ada yang disebut dengan kosekan, sekan, dan kotangen yang merupakan kebalikan dari sinus, kosinus, dan tangen. Nah, kalian perhatikan di sini kosekan ya. Kosekan dari A itu adalah kebalikan dari sin, jadi 1 per sin A. Sedangkan sin A itu adalah sisi depan dibagi sisi miring. Jadi kalau kebalikannya, kosekan A itu adalah sisi miring dibagi sisi depan. Nah, untuk sekan itu kebalikan dari cos, itu 1 per cos A. Sedangkan kosinus A-nya itu adalah sisi samping dibagi sisi miring. Jadi, sekan dari A itu adalah sisi miring dibagi dengan sisi samping.
Kotangan dari A itu kebalikan dari tangan A. Tangan A-nya itu adalah sisi depan dibagi sisi samping. Berarti kebalikannya, ya. Berarti kotangan dari A adalah samping, sisi samping dibagi sisi depan. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat dalam contoh berikut ini. Kita perhatikan contoh yang pertama. Diketahui segitiga PQR yang siku-siku di Q. Seperti terlihat pada gambar berikut ini. Ya. Di sini yang ditanyakan, tentukan perbandingan trigonometri dari sin P, tangen P, kosinus R, dan sekan R. Nah, untuk menjawabnya kita lihat dulu yang pertama, sudut P. Jadi sin P, kalian perhatikan sudut P. Sin P tadi berdasarkan rumus yang sudah kalian ketahui, itu adalah sisi depan dibagi sisi miring. Nah, sekarang kalian lihat sinus P, sisi depannya itu adalah P, sisi miring adalah Q. Berarti nilai sin P itu sama dengan, ya betul, itu P per Q. Berikutnya kita lihat tangan P. Tangan P tadi rumusnya adalah sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depan dari P tadi sudah tahu yaitu ya P, dan sisi samping dari P yang sebelah sini yaitu R. Sehingga tangan P didapat adalah P per R. Nah, sekarang kosinus R. Bagaimana kalau kosinus R? Kosinus R caranya sama. Tentukan dulu, tulis dulu rumusnya. Kosinus itu samping per miring. Nah, kita lihat sudutnya yang R. Nah, sisi sampingnya yang mana? Nah, iya, yaitu P dibagi sisi miring. Nah, sisi miringnya, nah ini Q. Berarti kosinus R itu adalah P per Q. Nah, sekarang bagaimana kalau sekan R? Sekan R itu tadi sekan itu kebalikan dari cos. Ya, tinggal berarti di sini sisi miring dibagi sisi samping. Ya, ini tinggal dibalikan. Jadi hasilnya Q per P. Bagaimana? Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Pada segitiga ABC yang siku-siku di B, panjang sisi AB itu adalah 6 cm, BC-nya 8 cm. Nah, di sini tentukan sin A dan kotangan A. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau bentuk soalnya seperti ini, ya. Langkah yang pertama, gambar terlebih dahulu segitiga ABC, ya. Kemudian tuliskan keterangan-keterangan yang diketahui dari soal tersebut. Untuk menentukan sin A dan kotangan A itu harus tahu dulu sisi miringnya. Nah, di sini sisi miringnya belum diketahui. Bagaimana cara mencari sisi miringnya? Ya, kita gunakan teorema Pitagoras. Bagaimana teorema Pitagoras? Nah, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi AC kuadrat sama dengan AB-nya sudah diketahui 8. Jadi 8 kuadrat ditambah BC-nya. AB-nya sama dengan 6 kuadrat. BC-nya adalah 8 kuadrat. Nah, tinggal diselesaikan 36 ditambah 64. Jadi panjang AC sama dengan akar 100. Berapa? Ya, 10. Nah, panjang AC sudah diketahui. Mudah kan? Nah, sekarang tinggal cari sin. Seperti tadi, tulis dulu biar hafal. Sin A itu berarti depan dibagi miring. Nah, sin A, sisi A, perhatikan sudut A-nya. Sisi depan itu 8, sisi miringnya iya 10. Jadi sin A itu adalah 8 per 10. Bisa diperkecil? Nah, disederhanakan. Jadi 4 per 5. Berikutnya bagaimana mencari kotangan? Caranya sama, mencari kotangan. Tulis dulu rumusnya biar tidak lupa. Tangan, ini kotangan itu adalah kebalikan dari tangan. Jadi 1 per tangan A. Berarti harus cari apa dulu? Iya, cari tangan A terlebih dahulu. Tangan A itu tadi sisi depan dibagi sisi miring. Nah, kita lihat di sini sisi depannya yang mana? Betul, 8 dibagi sisi samping. Maaf tadi salah ya.
tangan A itu adalah sisi depan dibagi sisi samping. Berarti yang depannya 8, yang sampingnya 6. Gitu. Jadi kotangan A-nya adalah kebalikan dari tangan A. Nah, hasilnya adalah 6/8. Ya. Itu contoh yang kedua. Nah, yang berikutnya kita lihat lagi. Bagaimana kalau bentuk soalnya seperti ini ya, yang diketahuinya nilai cos dari segitiga KLM yang siku-siku di L. Yang ditanyakan perbandingan trigonometri yang lainnya. Langkah yang pertama sama caranya, gambar terlebih dahulu segitiga KLM. Kemudian kita tulis dulu, kita awali dengan dari yang diketahui ini, ya, dari kosinus K sama dengan 3/4. Nah, kita lihat kosinus K itu sama dengan, kalau perhatikan di segitiga ini, kosinus K itu sama dengan KL dibagi dengan KM, ya, begitu. Ini sama dengan 3/4. Berarti KL sama dengan 3 dan KM itu sama dengan 4, ya. Ini KL-nya 3, KM-nya 4. Nah, LM-nya belum diketahui. Oleh karena itu kita harus mencari LM. Sama seperti tadi, gunakan Pitagoras. Jadi KM kuadrat sama dengan KL kuadrat ditambah LM kuadrat. Sehingga LM kuadrat sama dengan KM kuadrat dikurangi KL kuadrat. Sehingga LM sama dengan akar dari KM kuadrat dikurangi KL kuadrat. Sekarang substitusikan angka-angkanya. Ini sama dengan akar 4 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Berarti akar 16 dikurangi 9, hasilnya adalah akar 7. Di sini yang ditanyakan nilai kotangan. Tadi seperti ini, tanyakan nilai kotangannya berapa. Kotangan itu kan tadi kebalikan dari tangan. Nah, tinggal dihitung saja. Atau mau cari tangannya dulu boleh. Tangan itu sama dengan depan dibagi samping. Berarti yang di tangan dari K ini depannya akar 7 dibagi dengan 3. Ya. Nah, maka nilai kotangan dari K itu adalah, kita balik, tinggal 3/akar 7. Setelah ini jangan lupa kalau penyebutnya di sini bentuk akar, itu kita rasionalkan dikali akar 7/akar 7. Sehingga didapat hasilnya 3 dikali akar 7, itu 3/akar 7, dan akar 7 kali akar 7 adalah 7. Jadi didapat nilai kotangan K itu adalah 3/7/7. Ya. Satu lagi kita lihat di sini, jika diketahui segitiga ABC yang siku-siku di C, di sini diketahui sin B-nya adalah P. Nah, bagaimana cara menentukan tangan B-nya atau perbandingan trigonometri yang lainnya? Caranya juga sama di sini, ya. Ini buat dulu segitiga ABC-nya, kemudian kita mulai dari sin B sama dengan P. Kemudian dari sini kita ketahui sin B itu adalah sisi depan dibagi sisi miring. Berarti di sini AC, di sini sisi depan ya, sisi depan itu AC dibagi sisi miringnya adalah AB. Ini sama dengan P, sedangkan P ini kita ubah dalam bentuk pecahan, jadi P/1, sehingga AC-nya sama dengan P dan AB sama dengan 1. Ini, nah di sini panjang BC juga belum diketahui. Nah, kita cari lagi dengan gunakan teorema Pitagoras, di mana BC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi dengan AC kuadrat. Maka BC sama dengan akar AB kuadrat dikurangi AC kuadrat. Masukkan atau substitusikan tadi angkanya, AB-nya 1, AC-nya ada P. Jadi 1 kuadrat dikurangi P kuadrat atau akar 1 dikurangi P kuadrat. Ya. Yang ditanyakan nilai tangan B, ya seperti tadi tangan B. Tangan adalah sisi di hadapan dibagi sisi samping. Berarti di sini P/akar dari 1 min P kuadrat. Ya. Bagaimana? Mudah kan? Ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Kalau misalkan kalian belum paham, silahkan kalian ulang lagi video pembelajaran ini sampai betul-betul dipahami. Demikian pembahasan materi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.